أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Tak terkecuali Pondok Pesantren Al-Falah yang berada di Desa Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Suhara pada tahun 1990 Masehi. Dari Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, saya Haji Ahmad Suhara, alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Banten, Jawa Barat. Didirikan Pondok Pesantren Al-Falah di Desa Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tahun 1990 Masehi. Mengambil nama Pondok Pesantren Al-Falah dari Pondok Pesantren Al-Falah Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Saya sebagai alumninya tahun 1977. Kemudian pada tanggal 30 November tahun 2000 dibentuk Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah yang beraktekan notaris. Dari semenjak didirikan Pondok Pesantren Al-Falah, yaitu pengasuhnya saya sendiri sampai tahun 2000. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Tubagus Firdaus bin Kiai Haji Muhammad Syafi'i dari Serang sebagai mantu almarhum sekarang. Untuk sekarang dari tahun 2021 ke depan insya Allah akan dipimpin oleh Haji Wan Sofwani sebagai putra kandung saya sendiri. Saya mendirikan pondok pesantren tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu agama yang berbasiskan pondok pesantren. Saat santri-santri lainnya masih tertidur lelap, Ardi Fajriansah sudah harus bangun lebih awal untuk membangunkan teman-temannya. Maklum, dia adalah lurah Pondok Pesantren Al-Falah saat ini yang mempunyai tanggung jawab membimbing dan menjadi tauladan bagi adik-adik tingkatnya. Bangun. Mana Jek? Udah. Bangun. Jangan bangun. Subuh. Ayo bangun.
Selepas sholat subuh berjamaah, santri-santri Al-Falah membaca wirid, dilanjutkan membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid yang diajarkan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Suhara sebagai muassisul Ma'had Al-Falah Gunung Kasih. Lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Madrasah Sanawiyah Al-Falah, dan juga Madrasah Aliyah Al-Falah. Adapun lembaga non formal seperti program tahfidz khusus untuk putri, kemudian Salafiyah dan juga Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Falah. Jumlah santri putra maupun putri sekitar 220 santri, semuanya mukim. Santri berasal dari berbagai daerah, baik itu dari Provinsi Lampung itu sendiri, dari berbagai kabupaten seperti Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, kemudian Pesawaran, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Utara, dan juga ada beberapa yang dari luar daerah Provinsi Lampung, yaitu dari Sumatera Selatan, dan yang paling jauh ada dari Papua, yaitu dari Kota Merauke. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Falah masih menggunakan metode klasikal khas pondok pesantren tradisional, yaitu metode sorogan dan bandongan atau bandungan. Serta kitab-kitab yang dikaji pun masih mengkaji kitab-kitab ulama salaf seperti kitab Awamil Mandaya, Jurumiyah, Alfiyah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Mabadi Awaliyah, dan kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melanjutkan mengaji kitab Mabadi Awaliyah tentang usul fikih. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu adalah pembahasan yang ke-6, yaitu tentang apa? Mujmal. Ya, tentang mujmal. Apa itu mujmal? Global. Ya, global. Silakan baca pelajaran yang kemarin. Wasani utawi bayan kang kaping loro, bayanun iku penjelasan bil fi'li kalawan tindakan, kabayanil fi'lin nabiyyi kaya penjelasan tindakan Kanjeng Nabi. Iku wa utawi wajibin iku antara kita harus kita Allah subhanahu wa ta'ala iksudnya subhanahu wa ta'ala. Di Pondok Pesantren Al-Falah tak hanya terdiri dari santri putra, tapi santri putri pun ada. Dengan 2 program pendidikan, yaitu program Tahfidzul Quran dan program kajian kitab kuning, yang diasuh oleh para asatidzah lulusan-lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, An-Nizam Anjalu Sukabumi, dan Turus Pandeglang Banten. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri Al-Falah
berasal dari berbagai macam daerah dan berbagai macam suku. Mereka bersatu bersama dalam satu tujuan, tolabul ilmi. Nama saya Dian Aliwijaya, biasa dipanggil teman-teman Kocol. Namaku Cagnia Rohma. Saya Randy Purbada Putra. Kenalkan, nama saya Dewi Andira. Nama saya Rizky Raihan Amin. Saya Gali Dwi Puspita. Alamatku Serang 1 Galiruni, Kecamatan Tanjung Bintang. Sinar Petir, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Alamat Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Alamat saya Jiwa-Jiwa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat saya dari Air Naningan. Alamat Pampangan, Kecamatan Sukubalang, Kabupaten Tanggamus. Umur saya 14 tahun. Umur saya 13 tahun. Umur saya 13 tahun. Umur saya 14. Kelas 3 MTS. Sudah 3 tahun. Alhamdulillah betah. Betah. Soalnya tete-tetenya baik-baik, terus banyak teman juga di sini. Kitab Aqidatul Awam, Awamil Mandaya, Awamil Juzani, Fatul Atfal. 3 bulan. Hafal kitab Awamil Mandaya semua Fatul. Saya akan membacakan kitab Nada Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'dahan nizil jalali musolian ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ayat madubnu abidir rahimi. Tujuan saya mondok ke sini untuk membahagiakan kedua orang tua dan menjadi anak yang sukses. Diberi umur yang panjang dan barokah. Ibu juga di sana. Ibu juga di sana dan ayah Tetap sehat. tetap sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak Amin. dan dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Amin. Ingin talabul ilmi dan membaiki diri. Pesan untuk emak dan bapak di rumah, doakan semoga menjadi anak yang soleh, diwujudkan cita-citanya. Mak, doakan Randy, semoga Randy jadi anak sukses, jadi anak soleh, jadi anak yang pintar. Nama saya Muhammad Maulid. Alamat saya di Desa Kebun Kelapa, Sukarame, Kecamatan Tanah Padang, Kabupaten Tanggamus. Usianya 12 tahun, 3 bulan. Alhamdulillah udah hafal 1 kitab, yaitu kitab Tufatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufuhu salah satun fa'iha labdin wain wahiyah fi nuhiha. Biasanya kalau siang itu sorogan amil, sorenya tasripan, ukilan, sabinatin aja, dan lain-lain. Alhamdulillah betah. Di sini tuh temannya banyak, baik-baik. Terus kakak-kakak seniorku juga baik. Kalau ngajar ngaji itu enak. Di sini juga bisa main bola, karena main bola itu hobiku. Tujuannya ingin menuntut ilmu, ingin menjadi anak soleh, dan ingin membagikan kedua orang tua. Nama saya Muhammad Lutfi Abdillah. Alamat saya Sinar Petir, Kecamatan Tanah Padang, Kabupaten Tanggamus. Umur saya sekarang sudah 16 tahunan. Saya sekarang sudah kelas 11 Madrasah Aliyah. Saya mondok sini udah lumayan lama sih. Sudah sekitar 4 tahun dan 5 tahun gitu. Alhamdulillah sekarang dipercaya di pondok ini sebagai Wakil Lurah Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih. Kesan menjadi pengurus sih banyak ya. Salah satunya jadi pengurus itu kita tuh harus sabar ngadepin mereka itu, karena mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang penyambar, ada yang pemarah. Jadi kalau yang misalnya sama pemarah, kita tuh nggak bisa langsung marahin mereka, tegur mereka gitu. Kita tuh nggak bisa begitu. Tapi kalau kita kelabasan marah sama mereka, kita sampaikan ke mereka bahwa kita tuh marah bukan karena benci ke mereka, tapi karena sayang. Pesannya buat para santri semua, tetap taati peraturan dan tata tertib yang ada, tetap semangat dalam bertolabul ilminya, dan tetap talim dan hormat patuhi perintah guru, karena di sini kita bukan hanya mencari ilmu saja, tetapi kita di sini mencari barokahnya juga. Saya Mumuy Abdul Mukti,
alumni Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih 2014. Mumuy masuk ke Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih tahun 2011. Saat itu Mumuy diantarkan langsung oleh ayahanda ke lokasi Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, ke rumah Syekhuna, ke rumah para asatid untuk meminta berkah dan doanya. Mumuy di pesantren Al-Falah ini 4 tahun. Saat itu Mumuy berangkat bersama asatid Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, yaitu Kariyat, untuk mengikuti aksi. Berangkat dari pesantren jam 1 malam sampai ke daerah Pringsewu jam setengah 2 malam. Akhirnya karena memang sulit untuk kendaraan mobil penyeberangan travel, akhirnya kita menumpang mobil pisang dan sampai di Jakarta pada hari Kamis. Sempat menginap di sana 3 hari dan mengikuti audisi hari Sabtu dan hari Minggu, dan alhamdulillah lolos dan terus berjuang di aksi di Indosiar dengan doanya para asatid, doanya keluarga, doa orang tua, doa saudara, terutama masyarakat Provinsi Lampung. Alhamdulillah Mumuy mendapatkan terbaik 1 2015 di aksi Indosiar. Peran Pondok Pesantren Al-Falah ini begitu luar biasa sehingga Mumuy bisa menggali potensi Mumuy, dan apa yang Mumuy rasakan ini adalah karena doa, berkah doa para asatid, para ulama, dan ilmu-ilmu yang Mumuy kaji di pondok pesantren sehingga bisa mengenal tentang syariat Islam, memperbaiki akhlak, dan terutama adalah menggali potensi Mumuy untuk di bidang dakwah. Pembelajaran di pondok pesantren yang menggali bakat Mumuy yaitu adalah di bidang dakwah, karena kegiatan-kegiatan pesantren ini bukan cuma sekedar mengaji, tapi ada penggalian bakat-bakat santri, mulai dari syarhil Quran, mulai dari berpidato, dan diajarkan MC membawa acara, dan ada kegiatan-kegiatan setiap minggunya yang dimana untuk melihat potensi dan menggali para santri. Setiap malam Jumat diadakan adanya kegiatan khitobahan. Setiap akhir tahun diadakan yang namanya hataman santri. Dan di sanalah Mumuy mulai belajar berdakwah, mulai dari kegiatan seminggu sekali, dan ikut saat itu 2012 Mumuy tampil di akhir tahun dalam kegiatan, dalam acara hataman santri Al-Falah Gunung Kasih. Dalam berbagai bidang, santri Al-Falah telah banyak meraih prestasi baik di bidang dakwah, tilawatil Quran, syarhil Quran, fahmil Quran, membaca kitab, dan di bidang olahraga. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Tak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, santri Al-Falah diajarkan bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren, belajar bercocok tanam, dan beternak ikan. Agar mereka memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Ini
dia urusan yang tak kalah penting bagi santri manapun, yaitu urusan perut. Yups, di dapur legendaris inilah santri Al-Falah makan dan minum bersama. Tempat makan seadanya, porsi secukupnya, dan menu makanannya pun seadanya. Tapi kami bahagia. Kira-kira di tempat inilah sejuta kenangan yang susah terlupakan bagi santri dan para alumni Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.